Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan ke-7 mata kuliah komputer dan masyarakat. Minggu ini kita akan membahas tentang tema transfer teknologi. Nah, bisa kita lihat di sini ya, seperti gambaran di sini. Dengan adanya teknologi sekarang bisa kita lihat jembatan pun bisa buka tutup gitu. Nah, ini teknologi nih yang berperan. Yang dulunya jembatan hanya sebagai akses penyeberangan, sekarang sudah bisa buka tutup, sehingga kayak misalnya di bawah kapal kalau mau lewat bisa buka tutup, terus kalau misalnya mobil mau lewat juga buka tutup, dan di Bangka Belitung juga sudah ada ya jembatan buka tutup seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi keuntungan teknologi itu yang pertama kecepatan, kemajuan teknologi IT meningkat, kemudian semakin banyak bidang riset dan topik untuk diteliti sehingga semakin berkembang teknologi-teknologi yang ada di dunia ini. Kemudian lebih khusus di setiap arah penelitian, lalu sebuah proyek IT biasanya menggabungkan berbagai teknologi dan ahli. Jadi dalam satu proyek IT itu tidak hanya satu ahli, tapi biasanya beberapa ahli yang tergabung di dalam proyek tersebut. Misalnya pengembangan teknologi tentang ilmu kedokteran, nah ada beberapa ahli yang terlibat di sana gitu. Kemudian dalam transfer teknologi biasanya ada gap ataupun celah kesenjangan yang terjadi di dalam transfer teknologi. Yang pertama kesenjangan antara pengguna dan peneliti, di mana biasanya ilmu peneliti itu karena jauh lebih tinggi dibanding pengguna, sehingga bisa menyebabkan gap atau kesenjangan. Kemudian tujuan yang berbeda dalam industri dan akademik, di mana dalam tujuan tersebut biasanya beda pemahaman juga akan beda. Teknologi ataupun pemikiran yang dihasilkan sehingga akan menyebabkan kesenjangan ataupun gap. Kemudian pengguna tidak mengetahui yang pertama teknologi apa yang terbaik atau yang paling baru, karena biasanya pengguna akan menginginkan teknologi yang sedang tren terjadi gitu. Kemudian apa tren dari teknologi itu sendiri, kemudian pengguna juga tidak mengetahui bagaimana mengevaluasi suatu teknologi. Jadi biasanya memang pengguna hanya murni menggunakan teknologi tersebut. Namun peneliti juga tidak mengetahui keinginan dasar pasar ataupun pengguna, sehingga biasanya peneliti akan mengembangkan teknologi sesuai dengan pemikiran ataupun pemahaman dari peneliti itu sendiri. Kemudian kita bahas tentang membuka kekuatan teknologi. Yang pertama, menggabungkan kekuatan teknologi, unit akademik, dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, di mana aplikasi-aplikasi praktis itu biasanya berhubungan dengan unit akademik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kontribusi teknologi baru ke masyarakat. Dengan adanya teknologi baru juga akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Kemudian umpan balik dari masyarakat, misalnya pendanaan yang mendukung pengembangan IT. Biasanya juga karena pengembangan IT ini membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga sebenarnya masyarakat juga bisa membantu dalam memberikan umpan balik dalam hal misalnya pendanaan, biasanya yang lebih dibutuhkan. Kemudian jembatan untuk menyeberangi kesenjangan antara pengguna dan peneliti itu sendiri akan membuka kekuatan dari suatu teknologi. Nah, pihak-pihak yang terlibat biasanya dalam transfer teknologi adalah pertama pihak pemberi, itu bisa seperti universitas ataupun kampus, serta pusat ataupun lab-lab penelitian yang ada. Kemudian pihak dari penerima, ada firma software, kemudian penyedia layanannya, ada unit pemerintah yang menerima transfer teknologi tersebut, kemudian perusahaan lainnya seperti manufaktur, perdagangan, dan perbankan. Terus yang menjadi jembatan, siapa ya, tergantung dari teknologi yang akan dikembangkan. Siapa yang menjadi jembatan di dalam transfer teknologi tersebut. Nah, kemudian informasi teknologi ataupun IT itu dilihat dari jalan untuk meningkatkan hidup ini ya, contohnya ya, misalnya ada CAD, kemudian ada masif paralel, ada komputer grafik. Jenis-jenis ini merupakan
jalan untuk meningkatkan hidup di dalam transfer teknologi. Kemudian ini juga bisa menjadi transfer teknologi untuk meningkatkan jalannya. Ada pemrosesan sinyal digital, ada time series, real time, kemudian ranking dan filtering informasi. Lalu ada algoritma aritmatik dasar proses pengetahuan, dan teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan kehidupan kita dalam segala sisi. Nah, kemudian transfer teknologi itu the entrance atau pintu masuknya dari mana sih gitu. Bagaimana teknologi atau pengetahuan dari laboratorium memasuki kehidupan kita sehari-hari, karena teknologi itu kan dianalisis oleh peneliti dan gimana dia bisa masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Skemanya menggunakan skema outsourcing, mulai dari laboratorium besar dan kelompok ahli, kemudian tadi penyedia solusi ataupun pengetahuan, kemudian pengalaman dan reputasi, lalu berorientasi proyek dan kesepakatan layanan pada formulir. Nah, kemudian proyek-proyek yang didanai oleh industri biasanya didanai oleh perusahaan ataupun organisasi. Lalu arahnya yang jelas dalam penelitian, dari penelitian itu nanti setelah didanai oleh perusahaan atau organisasi, berorientasi solusi atau produk biasanya. Teknologi yang dikembangkan berorientasi pada produk. Secara aktif dimulai oleh industri-industri, biasanya teknologi-teknologi itu digunakan oleh industri-industri, kemudian universitas ataupun lab menjadi kekuatan penelitian. Biasanya industri akan memberikan kesepakatan kepada universitas ataupun lab untuk melakukan penelitian dalam pengembangan teknologi ataupun transfer teknologi. Lalu ada kemitraan. Nah, perputarannya berada di ide-ide baru berasal dari proyek-proyek penelitian, pasar baru yang dilokalisasikan selama proyek berlangsung, kemudian perusahaan dimulai oleh universitas ataupun kelompok riset, lalu perusahaan penyedia modal. Oke, kendalanya apa saja sih kendala di dalam transfer teknologi? Yang pertama itu tujuannya yang berbeda. Di faktor akademik, dalam sisi akademik biasanya ide adalah yang paling penting dari implementasi, dan setiap ahli pasti mempunyai ide yang berbeda-beda sehingga tujuannya pun berbeda dan menghasilkan teknologi yang berbeda pula sehingga akan mempersulit dalam proses transfer teknologi. Kemudian dari sisi industri adalah keuntungan yang paling penting di dalam segala perkembangan teknologi itu orientasi mereka adalah keuntungan semata gitu. Jadi teknologi yang dikembangkan ya hasil output akhirnya harus bisa memberikan keuntungan kepada industri. Kemudian kendalanya adalah komunikasi dengan latar belakang. Istilah dan penafsiran yang berbeda-beda, kemudian misalnya bagaimana sebuah sistem itu bisa diterima. Biasanya terjadi miskomunikasi dan latar belakang yang berbeda sehingga menyebabkan kendala dalam transfer teknologi. Kemudian kendala yang lebih sulit adalah dari faktor keuangan, dana untuk mulai yang besar serta risiko tinggi untuk berputar haluan sehingga menyebabkan kendala dalam transfer teknologi. Kemudian isu politik dan sosial yang terdiri dari pembatasan impor ekspor pada teknologi, debat moral dalam isu panas biasanya, serta sistem hak cipta dan paten dalam pengembangan teknologi itu sendiri. Oke. Nah, di dalam transfer teknologi ini berikut tadi beberapa materinya. Silahkan nanti dibaca dan dipahami. Jika ada yang mau sharing, silahkan kita sharing session kita lanjutkan di grup WA ataupun di Classroom ya. Untuk pertemuan transfer teknologi ini saya cukupkan sampai sekian. Kita lanjutkan nanti di grup WA. Saya akhiri, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan pandemi ini cepat berakhir ya, sehingga kita bisa tetap muka secara offline. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.